Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatu tasi'atu, dawuh yang nomor 9. Qala dawuh sapa Sayyidina Utsman, arba'atun minal khisalih zahiruhunna fadilatun wa batinuhunna faridatun. Sayyidina Utsman ibn Affan beliau mengatakan ada 4 perkara, luarnya itu fadilah, sebuah keutamaan, sebuah kebaikan, sebuah keunggulan. Fadilah ay khairun kasirun, kebaikan yang sangat banyak. Wa batinuha faridatun, sedangkan dalamnya itu wajib, fardu, ya. Luarnya itu fadilah atau terdapat kebaikan yang sangat banyak, sedangkan dalamnya itu wajib hukumnya dilaksanakan. Yang pertama, muhalatatus sholihin, bergaul dengan orang soleh, bersama dengan orang soleh. Siapa orang soleh? Al-qaimina bi huquqillahi ta'ala wa huquqil ibadi, yaitu orang-orang yang menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Wa huquqil ibad, dan yang dinamakan orang soleh adalah orang juga yang melaksanakan hak-hak hamba-hamba Allah. Jadi bagaimana dia bertetangga, bagaimana dia bersaudara, bagaimana dia dengan sesama orang Islam yang lain. Hak tetangga, hak sesama Islam, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, dan semuanya dilaksanakan. Jadi haknya yang pertama, hak dengan Allah, hablum minallah, dilaksanakan. Kemudian hablun minannas juga dilaksanakan. Itu adalah orang-orang yang soleh. Bersama dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang soleh, fadilah, adalah sebuah kebaikan yang sangat besar, adalah sebuah keutamaan, hal yang sangat bagus. Wal iktida'u bihim, sedangkan mengikuti mereka, mengikuti orang-orang soleh, fi af'alihim, di dalam pekerjaan mereka, wa aqwalihim, dan ucapan-ucapan mereka, as-solihati, yang solehah, fi af'alihim as-solehah, di dalam perbuatan mereka yang soleh, faridatun, itu adalah faridatun, adalah fardu atau wajib. Jadi kita bersama dengan orang yang soleh, bersama dengan orang yang baik. Tadi disampaikan yang dinamakan orang soleh adalah orang yang menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangannya, kemudian menjaga hak-hak sesama manusia. Jadi bukan dia hanya mementingkan hak Allah, tapi hak sesama manusia juga ia laksanakan. Bersama dengan orang soleh itu fadilah, sebuah keutamaan, sebuah keunggulan, sebuah kebaikan yang sangat besar, yang sangat banyak. Tapi mengikuti orang-orang soleh di dalam perbuatannya itu adalah fardu hukumnya atau wajib. Kemudian yang kedua, watilawatul Qur'ani, membaca Al-Quran. Kita darusan membaca Al-Quran, fadilatun, adalah fadilah atau terdapat kebaikan yang banyak, terdapat sebuah keutamaan yang besar. Wal amalu bihi, sedangkan mengamalkan dengan Al-Quran, ay bima fil Quran, yaitu apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran, minal awamirih, daripada perintah-perintah Allah, wan nawahi, dan larangan-larangan Allah, faridatun, adalah fardu atau wajib. Jadi kita membaca Al-Quran itu bagus, fadilah, tapi mengikuti, menjalankan daripada isi Al-Quran
yang mengandung daripada hukum-hukum perintah Allah atau larangan Allah itu hukumnya wajib. Jadi Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk darusan sampean ngaji siang malam tapi sampean tidak ngerti artinya, tidak tahu maksudnya. Bukan seperti itu Al-Quran diturunkan. Makanya membacanya memang mendapat pahala, terdapat khairun kasir, kebaikan yang banyak. Karena dalam Al-Quran itu al-muta'abbadu bitilawati, hanya dengan membacanya kita sudah tergolong orang yang beribadah atau mendapatkan pahala. Tapi mengamalkan isi Al-Quran itu hukumnya wajib. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca tapi diamalkan isinya. Sama seperti sampean misalkan berkirim surat kepada orang lain. Kalau sekarang sudah zaman teknologi, kirim SMS lah, kirim WA, Instagram dan semacamnya. Kemudian sama penerima itu hanya dibaca saja, dibaca tok misalkan, tidak dilaksanakan maksud, tujuan dan isinya. Ya apa sampean? Misalkan sampean ada di Lumajang, baru datang dari Surabaya, sampean nelpon temannya atau WA sama temannya, tolong jemput saya jam 8 di Wonorejo misalkan ya. Sama temannya cuma dibaca tok. Mau baca wudhu dulu temannya ya. Mau baca wudhu dulu dengan akhlak yang luar biasa, dibaca diulang-ulang sehari 1000 kali. Temannya ada dijemput di Wonorejo, ya apa kira-kira? Al-Quran juga demikian, Pak. Bukan hanya untuk dibaca tapi untuk diamalkan isinya. Makanya pengkajian kitab-kitab yang seperti ini, hadis-hadis Rasulullah itu adalah menguraikan daripada isi, maksud, kandungan, tujuan daripada Al-Quran. Ini tidak ada yang keluar daripada Al-Quran. Ini penguraian Al-Quran, ya. Penguraian daripada Al-Quran. Kita disuruh dekat dengan orang-orang yang soleh. Allah berfirman Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dikatakan orang soleh karena dia pasti orang bertakwa. Karena tadi dikatakan bahwa yang dinamakan soleh adalah orang yang menjalankan hak-hak Allah dan hak hamba Allah. Berarti dia dikatakan orang bertakwa. Nah, di orang yang bertakwa di sana mereka sudah menjalankan daripada Al-Quran. Berarti kita bersama mereka, kita akan mendapatkan ilmu dari mereka. Dalam ayat yang lain, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian tentang hukum agama atau apa saja kepada orang-orang yang ahli zikir. Ahli zikir ini bukan wiritan yang dimaksud, adalah ahli ilmu yang mengerti daripada isi kandungan maksud daripada Al-Quran. Nah, ini termasuk penjabaran daripada kita menguraikan isi maksud tujuan daripada Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu bagus, tapi mengamalkan isinya itu wajib. Itu yang kedua. Yang ketiga, ziyadatul kubur, ziyaratul kubur, ziarah kuburan. Sampeyan datang ke kuburan untuk ziarah, Pak ya. Ay kuburis sholihin, yaitu kuburannya orang-orang soleh, para ulama, para kiai, para wali, misalkan ke kuburannya orang-orang soleh, fadilatun, itu adalah sebuah kebaikan yang banyak, keutamaan, fadilah. Jadi ziarah dianjurkan, tabarrukan kepada para wali Allah. Karena dikatakan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah kata Allah, inna awliya Allahi la khawfun, orang wali-wali Allah itu mereka tidak ada ketakutan, kekhawatiran sama sekali, dan mereka tidak pernah susah. Dan dikatakan ya apa itu? Amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzakun, kan seperti itu. Jadi mereka itu tidak mati, hanya jasadnya yang mati, tapi ruh mereka itu tidak akan pernah mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan ruh orang-orang mukmin itu akan dikembalikan terutama di hari Jumat. Ada yang mengatakan yauman qablah wa yauman ba'dah, sehari sebelum Jumat dan pada hari Jumat beserta sehari setelah Jumat. Ini ruhnya orang-orang wali itu dikembalikan ke jasadnya.
sebagaimana jasadnya Nabi. Ruhnya Nabi itu dikembalikan, Pak. Jadi ada hadis itu, ala inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuna salata wa salama ummati. Makna. Ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membuat malaikat khusus untuk menyampaikan sholawat dan salam umatku kepadaku. Kemudian waraddallahu ruhi hatta arudda salamahum. Makna. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhku, kata Nabi, sampai aku menjawab daripada salam mereka. Jadi Nabi itu selalu menjawab sholawat dan salam kita. Jadi kita itu pun bukan apa? Bukan syirik, Pak ya. Bukan syirik ke kuburan assalamualaikum. Lah sampean kan datang ke kuburan kan assalamualaikum kan. Mudah-mudahan keselamatan atas kalian. Akum ini mukhotob, Pak. Kayak sampean duduk gini assalamualaikum, ada orangnya. Kalau alaihim mereka, tidak ada orangnya. Akka ini lil mukhotobah ya, mukhotob, berhadap-hadapan. Kenapa kita bilang assalamualaikum kalau mereka tidak hidup? Jadi tidak salah. Hanya terkadang orang-orang tertentu itu salah faham atau gagal faham. Jadi mereka hidup di dalam kuburannya, terutama para wali. Makanya kita ziarah kubur itu fadilah. Terutama kubur sholihin, kuburannya orang-orang soleh, para wali, para ulama. Kemudian kuburan orang tua dianjurkan kita ziarah kepada mereka. Wal isti'dadulaha, tapi bersedia terhadap kuburan, ya, menyiapkan perbekalan untuk kuburan, ay tahayyu liduhulil qabri bi fi'lil a'malis sholihah, yaitu mempersiapkan diri untuk kita memasuki kuburan dengan mengamalkan amal-amal yang soleh. Faridatun, itu adalah wajib. Kita ziarah kubur itu utama, fadilah, terdapat kebaikan yang banyak. Karena bisa tadzakkurul maut, bisa mengingatkan kita kepada kematian. Kemudian membuat kita tidak lalai ya. Kita hidup di dunia ini supaya mereka itu menjadi kaca bahwa mereka itu pernah hidup bersama kita, Pak. Mereka pernah hidup bersama kita, bahkan mereka lebih hebat, lebih kuat, lebih kaya, lebih jaya, lebih segalanya daripada kita. Tapi mereka juga akan meninggal, apalagi kita. Makanya afala ta'tabiruna biman qablakum. Apakah kalian tidak mampu mengambil peringatan dari orang-orang sebelum kalian? Mereka orang-orang hebat, orang kaya, orang sukses, pejabat dan semacamnya, tapi mereka juga akan meninggal. Waktu di dunia mereka dijaga, Pak. Pakai tentara, polisi, brimob, kopassus dan semacamnya ya, dijaga. Mati tak ada lah, Pak. Mereka kan lebih hebat daripada kita, tapi malaikat maut itu jauh lebih hebat. Pakai jaga bi rudal bi nuklir ada, Pak. Nyeliot bakunya malaikat maut. Jadi kita ziarah kubur, terutama kuburan orang-orang soleh, orang tua kita, itu adalah fadilah utama. Tapi kita menyiapkan diri untuk bekal kita nanti memasuki alam kubur tadi, yaitu adalah wajib. Wa ziyaratul kubur, di sini ziarah kubur. Yang pertama, imma limujarradi tadzakkuril maut wal akhirah. Ada kalanya itu hanya ingin mengingatkan kita bahwa ada kehidupan berikutnya, ya, atau juga mengingatkan kita bahwasanya adanya akhirat, dan mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak kekal, dan mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu tidak pernah kita ketahui kapan akan datang, di bumi mana kita akan meninggal, tidak ada yang tahu. Yang kedua, fatakunu bi ru'yatil kubur min ghairi ma'rifati ashabiha walau kuburul kafirin. Yang pertama tetap ya. Jadi yang pertama untuk mengingatkan kita tentang adanya kematian, tentang adanya akhirat, tentang bahwasanya kita mati tidak tahu kapan dan di bumi mana kita akan dikubur. Kemudian dengan melihat kuburan tadi supaya memberikan pelajaran, arti yang berharga kepada kita
bahwa mereka pernah hidup bersama kita, mereka lebih hebat daripada kita. Walau kuburul kafirin, walaupun kuburan orang-orang kafir, Pak. Ini limujarrad, ya, hanya untuk melihat saja, bukan mendoakan mereka, tidak boleh. Jadi hanya melihat kuburan saja. Nah, dengan kita melihat kuburan, itu akan terbesit, pasti kita akan mengingat kematian. Oh, mereka dulu pernah hidup bertetangga dengan kita. Oh, dulu dia gubernur. Oh, dulu dia presiden misalkan. Sekarang mati. Jadi walaupun kafir, hanya dengan melihat kuburan saja, untuk mengingatkan kita kepada akhirat, bukan mendoakan mereka, ya. Yang kedua, aulinahwi du'ain, atau karena ingin mendoakan terhadap orang yang meninggal. Fatusannu likulli muslimin, maka mendoakan terhadap orang yang sudah meninggal itu disunnahkan bagi setiap orang Islam, bukan hanya anaknya, Pak, ya. Oh, ini bukan orang tua saja tidak saya doakan, tidak. Nabi itu menyuruh kepada sesama orang Islamnya kita saling mendoakan walaupun mereka sudah meninggal. Terbukti dengan ajarannya, apabila kita memasuki kepada pekuburan atau ada pekuburan, maka kita dianjurkan mengucapkan salam, assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan atas kalian. Ini doa. Mereka itu bukan orang tua kita, bukan keluarga kita, terkadang juga bukan saudara kita. Kita ketemu di jalan atau dimanapun, hendaknya kita itu mendoakan mereka, ya. Biasakan di setiap bertemu kuburan dimanapun, assalamualaikum ya ahlal kubur misalkan, atau ya ahlad diyar, terserah. Yaghfirullahu lana walakum jami'an, terserah. Dengan doa-doa hadis itu kan banyak, atau minimal assalamualaikum ya ahlal kubur, begitu. Jadi akhirnya otomatis di setiap kita melihat kuburan pasti kita mendoakan mereka. Kalau kita sering mendoakan orang yang meninggal, maka nanti di waktu kita sudah meninggal, maka kita akan sering didoakan oleh orang yang masih hidup. Jadi pasti ada balasannya. Kemudian aulit tabarruk, atau karena mencari barokah. Boleh sambian datang ke kuburan untuk mencari barokah. Fatusannu li ahlil khairi, maka kita dianjurkan untuk ngalaf barokah, yaitu kepada kuburannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ahlil khair, yaitu para wali, para nabi. Kita ziarah ke sana lit tabarruk, mencari barokah. Boleh tah? Tidak apa-apa, Pak. Lawang air hujan ini saja, ini barokah, Pak. Air hujan itu barokah, Ka'bah itu barokah, masjid itu barokah. Tapi sampean jangan minta ke kuburannya, ya. Mengharap barokah datang dari sana, dari orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tapi terkadang banyak orang awam yang keliru, ya. Orang awam yang keliru langsung ngusap-ngusap minta, bah, beri saya nomor misalkan, beri saya togel, waduh, lopot lah. Auli ada ya hakin, atau ziarah kubur itu karena menjalankan hak sambian, kasodikin, karena dia teman kita. Jadi kita punya hak terhadap teman kita untuk menziarahi kuburannya, tentunya untuk mendoakan. Awalidin, atau dia orang tua kita, berhak, kita punya hak atau kewajiban untuk datang ke kuburan mereka. Maka dikatakan orang tua kita itu, dan semua ahli kubur sebetulnya itu mengetahui siapa yang mengucapkan salam kepada mereka, siapa yang datang ziarah kepada mereka, itu mereka tahu. Sebagaimana senangnya orang tua yang kita ziarahi, itu mereka bagaikan senangnya waktu diziarahi waktu hidup. Jadi kita datang ke kuburan orang tua kita, itu orang tua kita senang bagaikan kita datang waktu mereka masih hidup. Jadi jangan hanya didoakan dari masjid saja, dari rumah saja, Fatihah kepada orang tua misalkan, jangan. Kita datang ke kuburan mereka dengan beberapa fadilah tadi, yaitu untuk mengingat kematian dan selanjutnya. Kemudian yang nomor 4, wa iyadatul maridi fadilatun, menjenguk orang sakit itu fadilah, sebuah kebaikan yang banyak, keutamaan. Tapi wattihadul wasiyah faridatun, menjadikan atau membuat wasiat dikala kita sudah sakit, ya, atau masih belum sakit tapi kita mau melakukan perjalanan jauh misalkan, maka kita dianjurkan untuk berwasiat.
Seperti sampean mau haji atau mau umroh atau perjalanan yang jauh, maka dianjurkan untuk berwasiat kepada keluarganya. Makanya kayak khotib kan tiap Jumat, usikum wa nafsi bitaqwallah, kan berwasiat terus. Nah, ini membuat wasiat itu hukumnya wajib. Kayak Sayyidina Luqman ibn Hakim, beliau berwasiat kepada anaknya, termaktub dalam Al-Quran, ma ta'buduna min ba'di, ya bunayya wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di, apa nanti yang akan engkau sembah setelah aku mati. Ya, jadi urusan agama yang diwasiatkan kepada anaknya. Jaga sholatmu, jaga puasamu, jaga saudaramu, jaga ibumu misalkan, berwasiat kepada ahli warisnya terutama. Sebagaimana Nabi juga melakukan pada waktu beliau terbatah-batah mau wafat, yaitu 3 perkara yang beliau wasiatkan, yaitu as-sholah, tentang masalah sholat, jaga sholat, utamakan sholat, jangan sampai tinggalkan sholat. Kemudian yang kedua, ummati, umatku jaga. Jadi jangan sampai kita tukaran, menipu sesama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saling menjaga ya, saling menjaga. Kemudian an-nisa, jaga perempuan, karena perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang kiri yang bengkok, jaga mereka, jangan biarkan tetap bengkok, atau jangan biarkan istri dan anak kita terutama yang perempuan itu sampai tidak sholat, sampai tidak puasa, sampai membuka aurat. Ini banyak karena yang terjadi pada perempuan itu, dan ini kewajiban kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al mahrumu man harumal wasiyatah, al mahrum minas sawab, orang yang dicegah daripada pahala adalah orang yang tidak berwasiat ya. Orang yang dicegah daripada pahala adalah orang yang dicegah daripada wasiat. Tidak wasiat moro-moro mati. Jadi dianjurkan kita berwasiat dulu kepada ahli waris, terutama kepada keluarga kita. Wal khairul azimu man mana'a minal wasiyah. Minas sawab wal khairil azim. Jadi tercegah daripada pahala dan kebaikan yang besar adalah orang-orang mana'a minal wasiyah, adalah orang-orang yang mencegah atau tidak berwasiat baik kepada keluarganya. Rawahu Ibnu Majah an Anas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata ala wasiyatin, siapa orang meninggal sedangkan dia sudah berwasiat kepada keluarganya, mata ala sabilin wa sunnatin, maka dia mati dalam keadaan fi sabilillah wa sunnatin, dan dalam keadaan menjalankan sunnah Rasul, wattaqiyin, dan dalam keadaan bertakwa kepada Allah, wa syahadatin, dan dalam keadaan syahadat, yakni mati dalam keadaan membaca syahadat atau seperti matinya orang mati syahid, wa mata maghfuran lah, dan dia mati dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disunnahkan kalau mau perjalanan jauh wasiat kepada keluarganya. Ya memang seakan-akan takut kita kan mau berwasiat, sampean mau haji, mau wasiat. Opo kok wasiat sampean Pak, koyo kate mati ae kan ngono akhirnya. Padahal enggak, memang dianjurkan ya. Memang dianjurkan berwasiat. Wal maqalatul asyiratu, dawuh yang nomor 10, an Ali, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu annahu qala, beliau berkata, manishtaqa ilal jannah, siapa orang yang rindu terhadap surga, sara'a ilal khairat, maka dia buru-buru, cepetan untuk mengerjakan kebaikan. Ay asra'adz dzahaba ilaiha, yaitu dia cepat-cepat berjalan, melangkah menuju terhadap kebaikan. Jadi kalau kita menginginkan mendapatkan surga nanti di akhirat, maka di dunia ini kita harus cepat-cepat bersegera untuk mengerjakan kebaikan. Jangan ditunda-tunda. La tu'ajjil ilal ghadih ma yumkinuka an ta'malahul an. Jangan tunda sampai esok hari apa yang engkau sempat untuk mengerjakan sekarang. Jadi mulai besok saya mau mulai ngaji, misalkan baca Quran. Jangan, sudah. Kalau ada kesempatan sekarang baca sudah. Jadi walaupun sedikit mulai sudah. Mulai besok saya mau baca istighfar, mulai besok saya membaca sholawat. Iya kalau nyampe sampean besok Pak, baca dari sekarang ya.
Sudah untuk masalah akhirat itu jangan ditunda-tunda. Waman asfaqah minan nar, siapa orang takut daripada neraka, intaha anis syahwat, maka dia menyelesaikan atau berhenti daripada menuruti syahwat nafsunya. Ai imtana'ah anittiba'i harakatin nafsi, yaitu dia mencegah daripada gejolak hawa nafsunya, menahan hawa nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsunya. Itu adalah tanda-tanda orang yang takut daripada neraka. Tentunya segala yang dilarang oleh Allah itu jangan dikerjakan. Wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi ladzat, dan siapa orang yang yakin tentang adanya kematian, ya, yakin tentang adanya kematian, in hadamat alaihi ladzat, maka bagi orang tersebut tidak akan ada kenikmatan-kenikmatan. Maksudnya dia tidak akan berfoya-foya, dia tidak akan bersenang-senang yang tiada guna sampai lupa daratan misalkan. Tidak akan seperti itu karena dia yakin tentang adanya kematian. Jadi tidak akan mudah lalai, Pak. Makanya kata Nabi, uzkuru hadimal ladzat, kita selalu disuruh mengingat hal yang dapat menghancurkan kenikmatan, yaitu adanya kematian. Waman arafat dunya, dan siapa orang yang tahu, mengerti, kenal terhadap kedudukan dunia, bi annaha darul mihan, bahwasanya dunia itu adalah tempatnya ujian, wal kaduratih, dan tempatnya kotoran, hanat alaihil musibatu, maka akan enteng baginya segala macam musibah, ailanat alaihi syadaidun nazilah, yakni akan ringan baginya menghadapi segala sesuatu yang sulit, sesuatu yang ruwet repot di dunia ini. Jadi walaupun ada bencana kah atau ada masalah dan segala macamnya, enteng baginya, tidak terlalu dipikirkan, Mak. Kenapa? Karena dia tahu dunia ini memang tempatnya masalah, dunia ini memang tempatnya musibah, dunia ini memang tempatnya bencana. Wes namanya tempatnya sudah, Pak. Kayak tempat sampah misalkan, ya. Di sana ada kotoran, ya sudah biarin lah, memang sudah tempatnya. Jangan sampean kok kotor itu ya misalkan. Tempat sampah memang tempat kotoran. Jadi orang yang menyadari bahwa dunia ini adalah fana, misalkan akan hancur, penuh dengan musibah, ujian, cobaan, maka orang yang mengerti betul dengan hatinya, maka baginya apabila ada cobaan, ada bencana, ada hal yang buruk misalkan, maka akan enteng dia menghadapi. Tidak sampai bunuh diri, segala macam, itu berarti tidak mengerti bahwa dunia ini adalah tempatnya ujian. Kurang berapa? 20. Masih lama ya. Wal maqalatul hadiyata asyarah, dawuh yang nomor 11, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama, cagaknya agama, ay asluhu, asalnya, pondasinya agama. Faqiwamuddin laisa illa biha, kama annal baitah la yaqumu illa ala umudih. Tegaknya agama itu adalah dengan dunia, tidak bisa tegak kecuali dengan apa? Dengan salat. Sebagaimana rumah tidak bisa berdiri tanpa adanya tiang, maka agama juga tidak akan bisa berdiri tanpa adanya tiang. Fahiya tahqiqun lil ubudiyah wa adaun li haqqir rububiyah. Jadi salat ini adalah sebenar-benarnya, senyata-nyatanya penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam salat semua ibadah itu terkumpul, Pak. Kita berzikir kepada Allah dalam salat, ada zikir. Kita baca Al-Qur'an dalam salat, ada bacaan Al-Qur'an. Kita berpuasa dalam salat, ada puasa. Tidak boleh salat itu sambil makan satu butir aja, tidak boleh, Pak. Sambian minum, salat sambil minum tidak boleh. Batal salat sambian. Tidak boleh berbicara yang lain, hanya khusus berzikir kepada Allah. Di dalam sholat ada haji.
Karena yang dinamakan haji itu qasdullah, menyengaja menghadap kepada Allah. Di dalam sholat kita menghadap. Kemudian di dalam sholat juga ada zakat. Zakat di sana penyucian diri. Di dalam sholat juga semuanya, semua ibadah itu ada dalam sholat. Semua ibadah ada dalam sholat, digambarkan dalam sholat. Makanya dikatakan as-shaumu, ya apa itu? Puasa itu adalah bagaikan tangannya seseorang. Zakat itu bagaikan kakinya, sedangkan sholat adalah bagaikan kepalanya. Orang yang tidak puasa maka bagaikan dia tidak punya tangan, tapi bisa hidup, Pak. Tapi ruwet karena tidak punya tangan. Orang yang tidak mengeluarkan zakat dia bisa hidup walaupun tidak punya kaki, tapi ruwet hidupnya. Tapi orang yang tidak punya kepala, walaupun tangannya utuh, puasa sudah siang malam misalkan, zakat dia tiap hari, ada kakinya, ada tangannya, badannya lengkap, tapi tidak punya kepala, ya apa? Bisa hidup? Tidak akan bisa. Bahkan kalau sampean berjalan tanpa kepala, pasti orang akan lari. Iya. Kalau tidak punya tangan, tidak lari orang biasa itu ya. Tidak punya kaki ya biasa. Tapi kalau tidak punya kepala ya apa akhirnya? Coba ya, hantu. Makanya jangan sampai tinggalkan sholat, terutama sholat yang 5 waktu. Wa jama'al ibadati wa jami'ul ibadati wasailun ila tahqiqi sirriha. Semua ibadah yang lain itu hanya sebagai penopang, pelengkap daripada sholat itu tersebut. Makanya dikatakan dalam hadis, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah urusan salat. Fa in wujidat tamatan kubilat wasairu amalih. Apabila salatnya sempurna, bagus, baik, maka semua amal yang lain langsung diterima oleh Allah, langsung baik semua sudah. Tapi kalau wa in wujidat naqisatan ruddat wasairu amalih, kalau salatnya itu tidak baik, tidak bagus, maka bisa-bisa semua amalnya juga akan ditolak. Makanya dikatakan Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan biqadri ma ta'tadilu hayatuk, ta'tadilu salatuk, ta'tadilu hayatuk. Sebagaimana engkau menjaga salatmu, maka hidupmu akan terjaga. Yani apabila kita mementingkan salat, maka Allah akan mementingkan juga hidup kita. Kita menjaga salat, Allah akan juga menjaga hidup kita. Tergantung bagaimana sholatnya. Makanya dikatakan di setiap adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Pasti, Pak. Mari kita sholat. Setelah sholat, hayya 'alal falah. Mari menuju kesuksesan, keberuntungan. Jadi sukses di dunia, sukses di akhirat apabila kita telah melaksanakan sholat. Tentunya sholatnya dengan benar, bukan asal-asalan, Pak. Bahkan dikatakan oleh Imam Ghazali, orang yang asal-asalan sholat, terutama nanti ya, banyak orang yang asal-asalan sholat di bulan Ramadan pada waktu taraweh. Ya, ada yang sholat 7 menit dengan isya-nya selesai. Ya. Itu bagaikan, kata Imam Ghazali, itu bagaikan seorang rakyat memberikan upeti kepada seorang raja. Jadi orang yang sholatnya baik, itu bagaikan dia memberikan ayam lah gampang ya, ayam yang jago, yang besar, yang hidup, yang bagus. Tapi orang yang sholatnya tidak khusyuk, khusyuk itu adalah ruhul ibadah, rohnya ibadah. Jadi bagaikan orang yang memberikan hadiah ayam tapi tidak ada rohnya. Kalau si kehusuan ini si memungkinkan, mungkin ada dikasihkan ayam, tidak ada kakinya, tidak ada apa? Tidak ada sayapnya, misalkan saya memungkinkan. Tapi kalau orang sholat sudah tidak khusyuk, kemudian yang kedua tidak memenuhi syarat rukunnya seperti cepat itu, bagaikan memberikan bangkai ayam terhadap raja. Penghinaan kepada Allah. Ya. Orang sholat yang cepat kayak gitu itu penghinaan kepada Allah.
Wes secara gini wes, sampean ke guru sampean menghadap ke presiden gampang ya. Ini yang hanya jabatan dunia. Sampean acak loncak di depan presiden, Pak, menghormat acak loncak itu ya apa kira-kira? Ya entah lagi sampean. Wih ini kurang ajar, tidak menghormat ya. Atau ngomong sama presiden ucap misalkan ya, amin misalkan, wah. Apa ini presiden dibentak-bentak? Itu presiden, Pak, yang jabatannya hanya terbatas. Apalagi kepada Allah, amin, wareng-cereng. Ya apa Allah dibentak-bentak? Bacaannya tidak karu-karuan, gerakannya tidak karu-karuan. Makmum yang tidak membaca Fatihah itu tidak sah. Banyak terkadang imam, ya, terkadang yang imam ini juga santri, Pak. Membaca setelah Fatihah dengan begitu dahsyatnya, dengan begitu cepatnya, habis itu Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, tidak sah, ya, tidak sah. Kan banyak kan kadang gitu ya, di desa-desa itu ada, hanya membaca Yasin, Allahu Akbar, makmum tidak sempat membaca Fatihah, itu tidak sah sholatnya makmum sekaligus sholatnya imamnya itu sudah, karena sudah tidak tumak ninah dan seterusnya. Jadi syarat dan rukunnya sholat itu harus dilaksanakan biar tidak menghina kepada Allah. Yang baik. Wong kita menghadap di depan Allah kok mencolot. Kemudian ya kalau taraweh jangan terlalu lambat, juga jangan terlalu cepat. Sekiranya misalkan sampean ruku itu cukup membaca misalkan 1 kali tidak apa-apa, Pak. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, Allahu akbar, begitu. Imam pun jangan terlalu lama, kecuali memang makmumnya sudah sepakat semua lama. 1 malam 1 juz imam misalkan tidak apa-apa, Pak. Tapi kalau masyarakatnya itu tidak terbiasa, misalkan terlatih, jangan sampai. Nabi sangat marah kalau ada imam itu yang lama, sedangkan makmumnya itu ada terburu-buru, ada yang sakit, ada mempunyai hajat dan macam-macam. Jangan sampai. Jadi imam itu harus mengerti keadaan makmum. Makanya dikatakan al-imamu ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Tidak diterima sholatnya seorang imam yang makmumnya benci kepada imam tersebut. Yaitu imamnya lama misalkan ya. Makmumnya kesusu semua, terburu-buru, sik kote ngarit, sik kote anu, imamnya cek suwene misalkan. Itu tidak diterima sholatnya imam, bukan tambah bagus. Jadi idza amma ahadukum liqaumin falyukhaffif. Kalau kalian menjadi imam dari sebuah kaum, ringankan, jangan terlalu lama. Ya bukan berarti khafif ringan ini bukan acak loncak gitu, Pak. Yang tumak ninah. Sunnahnya subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Kalau tarawih bisa 1 kali. Pokoknya tumak ninah itu biqadri qauli subhanallah. Tidak sampai setengah detik mungkin ya. Subhanallah. Tapi kalau ruku dok masa subhanallah nyampe tak? Ya, jadi diukur yang dinamakan tumak ninah itu biqadri qauli subhanallah. Jadi sampean sujud subhanallah, bangun lagi. Bukan subhanallah dibaca cepat. Subhanallah. Bukan, Mak, ya. Jadi yang seukuran biasa membaca subhanallah itu sunnahnya 1 kali. Seandainya dibaca 3 kali itu lebih bagus dan atas kebiasaan makmum yang berlaku di sana. Yang kedua, as-sumtu afdalu. Diam, tidak berbicara itu adalah utama. Tapi dilihat juga keadaannya. Makanya as-sukutu amma la yanfa'u fid dini wad dunya. Yang dinamakan diam yang utama adalah diam daripada berkata sesuatu yang tidak bermanfaat urusan agama ataupun urusan dunia. Tapi kalau seperti ini posisinya sampean misalkan jadi penceramah atau sampean jadi imam pas diam katanya utama apa moro saya neng melol misalkan, bukan seperti itu, Pak. Ya, jadi ada tempatnya. Makanya di sini dikatakan as-sukutu amma la yanfa'u. Diam dari mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat baik urusan agama ataupun urusan dunia. Yang urusan dunia misalkan jual beli itu wajib ngomong sampean.
Piro iki Pak? Menang misalkan as-sukutu afdol, diam lebih utama. Bukan. Jadi ada posisinya ya. Ada tempatnya. Jangan ditelan mentah-mentah kayak gini. Kemudian yang keempat, as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbih. Sedekah itu dapat mematikan murkanya Allah, Pak. Jadi Allah mau murka kepada orang, tapi orang kemudian bersedekah, maka mematikan murkanya Allah, tidak lagi murka. Allah sayang kepada orang yang dermawan. Seperti itu. Oh, di sini gini anunya ya. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Wasumtu afdol. Tapi diam itu lebih utama. Tapi tadi dikatakan lihat posisinya. Kemudian yang kedua, as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu dapat mematikan murkanya Allah. Wasumtu afdol. Diam itu lebih utama. Yaitu sekiranya diam ini zainun lil alim. Orang yang banyak diam, maka dia akan wibawa. Baik orang alim apalagi tidak alim, kalau dia banyak diam itu wibawa. Tapi bukan berarti ditanya diam, Pak, jalan ke sana mana? Misalkan diam, bukan seperti itu ya. Ada tempatnya wis, bisa, saya kira bisa. Jadi asumtu zainul lil alim. Diam itu menjadi sebuah perhiasan bagi orang alim, wasitrun lil jahil, dan menjadi penutup dari orang bodoh. Makanya yasturul jahil malam yatakallam. Orang bodoh tidak akan diketahui bahwa dia bodoh selama tidak bisa bicara. Baru kalau ngomong, oh sampai segini ketemu, Pak. Jadi selama sampean diam, tidak tahu ini alim ataukah ngerti, tidak tahu. Ya, sitrun menjadi penutup. Kemudian wasaumu junnatun minanar. Puasa itu adalah tameng, penjaga daripada api neraka. Wasumtu afdol. Sedangkan diam itu lebih utama. Wal jihadu sanamuddin. Jihad, berperang di jalan Allah, itu adalah punuknya agama, atau menara lah gampangi kalau masjid, menaranya agama. Sedangkan diam itu adalah lebih utama. Tapi tetap dikatakan, yang dikatakan diam di sini adalah diam dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena begini, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Meninggalkan kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik kebaikan. Kalau sekiranya sampean mengadakan pengajian misalkan, sekiranya lebih banyak mafsadat atau kerusakannya, lebih baik tidak mengadakan. Ya, karena jalbil masoleh ini menarik kebaikan. Sedangkan akan timbul kalau ada pengajian, maka akan ada judi, akan ada percampuran laki dan perempuan misalkan, dan semacamnya. Maka itu lebih diutamakan tidak mengadakan. Sudah isah. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.